Pada saat ini, setelah Kaisar Mayat Hidup Zun merasakan krisis, dia langsung menjadi gila. Orang-orang di depan mereka ini sangat siap, jelas bahwa mereka harus mengetahui semua yang mereka sembunyikan, dan mengetahui rahasia permaisuri Mingyue. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup dan menghancurkan pengaturan permaisuri. Kalau tidak, kamu akan disalahkan atas kematianmu sendiri. Ledakan. Kaisar Abadi tidak lagi menyembunyikan auranya, aura Kaisar yang luas itu seperti gunung berapi yang meletus, naik ke langit dalam sekejap, membentuk pusaran aura yang menakutkan di aula. Aura ini menyapu, dan itu benar-benar menghentikan melahap pedang pembunuh pembalik. Tuan, orang ini telah bangun, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat istimewa di tubuh orang ini. Dewa kecil tidak dapat menariknya. Suara cemas dewa kecil itu datang dan jatuh ke telinga Qin Chen. Hanya sedikit. Qin Chen juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dewa kecil itu hendak menelan Kaisar Undead, namun sayang sekali ia gagal di saat-saat terakhir. Yu Ming, apa sebenarnya kekuatan di tubuh Kaisar Mayat Hidup tadi? Qin Chen segera menatap Kaisar Yu Ming. Kaisar Netherworld membelalakkan matanya dan bergumam, sepertinya itu adalah sinar kekuatan dari permaisuri Mingyue. Qin Chen mengerutkan kening, apakah Anda yakin? Tidak ada kesalahan, itu adalah sinar kekuatan dari permaisuri Mingyue. Kaisar menegaskan, dan pada saat yang sama ada nada tidak percaya dalam nada suaranya, tetapi bagaimana ini mungkin? Permaisuri Mingyue seharusnya sudah mati. Tidak mungkin sinar kekuatan asli Mingyue dapat dipertahankan hingga sekarang dengan menggunakan cara khusus. Petik 2. Namun, Kaisar Abadi ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Mingyue. Bagaimana permaisuri Mingyue bisa mengeluarkan energi seperti itu? Kaisar Netherworld tidak dapat memahaminya. Ini sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah? Mendengar ini, mata Qin Chen berkedip, dan dalam sekejap, banyak petunjuk beredar di benaknya, dan banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya menjadi jelas dalam sekejap. Sebuah tebakan langsung muncul di benaknya. Sementara Qin Chen menebak, di kehampaan aula, Kaisar Mayat Hidup dengan gila-gilaan melepaskan nafas Kaisar di tubuhnya. Ledakan. Kekuatan ini seperti lautan luas, dan menghantam tubuh Kaisar Simei, yang dikirim terbang oleh kekuatan permaisuri Mingyue, dan segera mundur lagi, menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Kekuatan Kaisar Abadi bahkan lebih besar dari Kaisar ini. Petik 2. Murid Kaisar Simei tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kaisar Mayat Hidup, dia sepertinya pernah mendengarnya di zaman kuno, dan dia adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Mingyue. Di zaman kuno, 4 kaisar agung menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk memadamkan kekacauan, masing-masing bertanggung jawab atas satu pihak, dan menetapkan aturan baru untuk dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pendiri Orde Baru setelah kekacauan di dunia bawah. Oleh karena itu, banyak kaisar besar dan pembangkit tenaga listrik pada masa itu yang sangat kagum dengan 4 kaisar besar, dan bahkan mengenal sekelompok pembangkit tenaga listrik di bawah komando mereka. Bawahan biasa mungkin tidak dapat mencapai telinga Kaisar Simei, tetapi jenderal seperti Kaisar Abadi, Wangu Mingzu, Hakim Raja Hantu, Del Kaisar Simei masih pernah mendengar tentang mereka. Dan meskipun Kaisar Mayat Hidup Zun adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Mingyue, dia sebenarnya biasa-biasa saja di antara banyak jenderal. Bagaimanapun, permaisuri Mingyue adalah seorang wanita, dan banyak dari pemimpin puncaknya adalah pembudidaya hantu wanita. Dikabarkan bahwa Kaisar Abadi Zun pernah menjabat sebagai pengikut permaisuri Mingyue selama beberapa waktu, jadi dia diangkat sebagai jenderal, bukan mengandalkan kekuatan. Tapi sekarang, merasakan aura Kaisar Undead, guncangan di hati Kaisar Simei bagaikan lautan badai. Aura Kaisar Undead masih di atas miliknya. Bukankah itu berarti budidaya pihak lain lebih kuat dari miliknya? Bagaimana? Sialan,
Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, kaisar ini tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti tuanmu, suara iblis hantu. Kaisar Simei menyeka darah dari sudut mulutnya, dan seluruh orang langsung berteriak. Ledakan. Dia berbaring, dan sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan bersinar dari langit di atas aula. Dalam kehampaan, sosok besar dengan tubuh manusia dan ekor ular melayang, dan tubuh ular berwarna-warni itu meledak menjadi cahaya ilahi, seperti dewa. Mata Kaisar Simei bersinar terang, dan kekuatan 7 warna yang tak terlihat terkondensasi di antara alisnya, meledak ke arah Kaisar mayat hidup dalam sekejap. Bersenandung. Kekuatan pesona yang menakutkan langsung membombardir pikiran Kaisar Undead. Apakah kamu ingin menjebakku untuk kedua kalinya dengan gerakan ini? Kematian itu abadi. Kaisar abadi meraung, dan meledak, lautan jiwanya mendidih, dan kekuatan khusus bergabung ke dalam jiwanya. Laut. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang menakutkan dari Kaisar abadi naik ke langit seperti lautan luas, langsung berubah menjadi penghalang jiwa yang tak terlihat untuk menutupi seluruh lautan jiwa. Tidak peduli bagaimana kekuatan menawan Kaisar Simei berdampak, itu masih belum mampu menembus Kaisar abadi. Pertahanan jiwa. Kenapa? Kaisar Simei tampak kaget dan marah. Dengan pengaruh pesonanya, bahkan orang kuat seperti Kaisar Si Huang, yang telah menjadi kaisar ketika dunia bawah diciptakan, mungkin tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Namun, pada saat ini, Kaisar abadi dapat sepenuhnya mencegah kekuatan pesonanya dari invasi. Hal ini membuat Sisi. Bagaimana Kaisar Mei bisa menerimanya? Kekuatan menawan semacam ini. Pada saat ini, Kaisar mayat hidup juga sedang menatap Kaisar Agung Simei. Kaisar Simei, setelah melihat tubuh ular Kaisar Simei dan aura menawan di tubuhnya, pupil matanya sedikit menyusut. Kaisar Simei, bukankah kamu terjebak di laut mati saat itu? Kamu benar-benar melarikan diri. Dan kamu juga berlindung di Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Aula ke-10 Kaisar Yama. Kaisar abadi berteriak kaget dan marah. Apa-apaan ini? Kaisar Simei terkejut. Tetapi Kaisar mayat hidup tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, dan menatap Qin Chen yang tidak jauh untuk sesaat, dan kilatan kegilaan dan keganasan melintas di kedalaman matanya. Tidak peduli apapun, rahasia permaisuri tidak boleh diungkapkan. Buka. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia tiba-tiba berteriak, "Boom!" Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan aura kaisar yang berputar melonjak, dan itu langsung menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyapu, dan Kaisar Simei segera terlempar ke belakang. Kaisar abadi tiba-tiba bergegas menuju Qin Chen. Kematian. Hilangkan getaran. Sosok Kaisar Undead berkedip-kedip, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan seperti sambaran petir. Saat berikutnya, tertawa. Kekosongan di depan Qin Chen berfluktuasi, dan sosok gelap muncul dari kehampaan tak berujung seperti kilat, bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap, begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tuan, Kaisar Simei meraung marah, dan terbang, mencoba menyelamatkan, tetapi kecepatan Kaisar mayat hidup begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk tiba, dan hanya bisa menyaksikan Kaisar mayat hidup tanpa daya. Tangan besarnya meraih ke arah Qin Chen. Ledakan. Tangan raksasa yang menakutkan itu berubah menjadi hamparan langit yang luas, mencoba menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Hah! Ruang ini berfluktuasi. Petik 2. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, kesadarannya tiba-tiba memasuki dunia yang kacau. Molly, giliranmu untuk bekerja. Raungan gemuruh langsung bergema di benak Molly, dan Molly, yang masih menyiangi di lereng bukit, bahkan tidak menyadari apa yang terjadi, dan seluruh orang menghilang ke dalam kekacauan dunia. Dia muncul di depan Qin Chen, memblokir serangan Qin Chen dari Kaisar mayat hidup. Ledakan. Saya melihat telapak tangan besar yang awalnya menyelimuti Qin Chen menyelimuti Molly di dalamnya dalam sekejap.
Iblis Qin, apakah kamu masih manusia? Molly diselimuti oleh kekuatan Kaisar Agung yang tak ada habisnya dan menakutkan, dan ketika dia melihat situasi di sekitarnya dengan jelas dan menyadari apa yang terjadi, dia langsung kaget dan marah. Oh sial, Iblis Qin ini menggunakan dirinya sebagai tameng. Mengapa para dewa tidak menerimanya? Mengutuk dengan marah di dalam hatinya, ekspresi Molly menjadi sangat ganas dan gila dalam sekejap. Boom, energi iblis yang mengepul melonjak dari tubuhnya dalam sekejap. Menghadapi dampak yang begitu mengerikan, yang langsung terpikirkan oleh Molly adalah penindasan yang mengerikan ketika menghadapi proyeksi Wu Yue Hades, yang secara langsung membakar sumber dan jiwanya, dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Terjadi ledakan, dan saat berikutnya, Molly terkena serangan Kaisar Mayat Hidup, dan seluruh tubuhnya tampak terguncang dengan keras, dan saat berikutnya, tubuhnya terbang terbalik seperti tas kain, terbelah di tempat, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat dengan putus asa seperti air mancur, langsung menodai kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Dan ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur, membentuk selokan besar sepanjang 10.000 kaki. Hah! Aura dalam tubuh orang ini. Aura iblis di dunia. Petik 2. Kaisar abadi meleset dari sasaran, dan awalnya terkejut dan marah, tetapi kemudian setelah merasakan aura di tubuh Molly, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia langsung menunjukkan ekspresi panik. Siapa kalian? Dia tiba-tiba berubah warna dan meraung, jejak tekad muncul dari matanya dalam sekejap, dengan kecemasan dan kegilaan. Istana Siming, buka segelnya. Kaisar Mayat Hidup meraung dengan keras. Ledakan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan lingkaran cahaya hitam berkabut keluar dari tubuhnya, langsung menyatu dengan aula. Dalam sekejap, kekuatan penindasan yang mengerikan melanda, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Segera setelah kekuatan mengerikan ini terbentuk, Kaisar Simei tiba-tiba berubah warna, tubuhnya bergetar, dia membungkuk, dan darah tumpah dari mulutnya. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang dan yang lainnya bahkan lebih tak tertahankan, tubuh mereka roboh di tempat dan segera dibawa ke dunia yang kacau oleh Qin Chen. Adapun Molly, Qin Chen tidak mengambilnya kembali, sehingga tubuhnya yang sedang diperbaiki runtuh lagi, dan darah tiba-tiba muncrat lebih cepat. Molly, ini adalah harta Kaisar namun. Kaisar Yuming merasakan aura menakutkan keluar dari aula, dan segera berkata dengan marah, anak Qin Chen, cepat tinggalkan aula ini. Bersamaan dengan teriakannya yang keras, napas mati yang menakutkan tiba-tiba muncul di dalam kekosongan dari seluruh aula, berisi niat menakutkan dan membunuh yang tak ada habisnya, tersapu. Namun, Qin Chen tidak bergerak, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap Sisi di dunia yang kacau. Di dunia yang kacau, Sisi sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dunia yang kacau itu. Napas ini,